Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Pada hari ini sesuai dengan materi semester 1 untuk kelas 7 bahwa kita akan membicarakan tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci. Agama Islam yang kita yakini ini mengajarkan tentang kesucian. Tidak ada agama yang mengajarkan sebegitu detail kecuali agama Islam ketika mengajarkan toharoh ini. Menurut bahasa, toharoh itu adalah bersuci. Maksudnya adalah bersuci dari hadas. Sebelum membahas tentang hadas, kita bahas dulu pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya ibadah kepada Allah. Paham ya? Jadi najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya ibadah kepada Allah. Ya. Jadi ada suatu kotoran ini menjadikan penyebab seseorang ibadahnya itu terhalang. Sedangkan hadas adalah keadaan di mana seseorang muslim menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, membaca Quran, dan lain sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan toharoh. Sekarang macam-macam najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Yang ringan itu seperti apa? Seperti air seni bayi laki-laki. Dan ini dimakfu oleh Allah, cukup dipercikan ketika yang terkena najis. Misalnya kita punya adik atau punya keponakan dan kemudian kita menimang-nimang sambil gemes dengan adik ini, tapi berumur 2 tahun ke bawah. Misalnya kita menimang-nimang nangning blung, nangning blung, tiba-tiba kemudian kok ada air yang hangat. Oh, ternyata itu adalah air seni bayi laki-laki. Maka najisnya ini disebut dengan najis mukhaffafah, artinya najis yang ringan. Nah, cara membersihkannya gimana? Cukup memercikkan yang terkena najis itu. Yang terkena najis itu apa? Misalnya celana dalam kita tadi kok tembus, maka yang dibersihkan adalah celana dalam kita yang mengindongnya. Itu namanya najis mukhaffafah. Paham ya? Kemudian yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini adalah najis yang sedang. Contoh, darah. Kita kemudian ada kecelakaan di Jalan Pahlawan, Polda. Ada orang duer, nabrak penjual gila-gilo kemudian jatuh berlumuran darah, maka kemudian kita menolongnya, kemudian kena darah itu, maka itu namanya najis mutawasithah. Kemudian binatang bangkai,
binatang bangkai. Misalnya kita di rumah kok kita tiba-tiba basami racun tikus, kemudian kita dapat 3 tikus, maka di situ adalah najis mutawasito. Maka cara membersihkannya adalah mengguyur pada tempat yang terkena binatang itu, binatang bangkai tersebut. Bisa dikopi ya. Kemudian yang ketiga adalah najis munggolado. Najis munggolado adalah najis yang berat. Contohnya apa Pak Yenel? Oh, contohnya air liur anjing. Maka umat Islam tidak boleh bermain-main dengan anjing, karena di situ ada air liurnya. Air liurnya itu terkena pada kita, maka itu termasuk najis munggolado. Dan kemudian babi, ya. Mengapa umat Islam kok tidak boleh makan anjing dan babi? Karena ya nanti kalau kita makan perilakunya seperti anjing atau babi. Dan di satu sisi juga babi itu ada ketika ditinjau dari beberapa sumber kesehatan, di situ ada cacing pitanya. Maka di dalam pengetahuan ini bahwa babi itu sumber penyakit dari COVID-19, ternyata juga hari ini berkembang ada penyebab dari COVID-19 itu adalah babi. Nah, cara membersihkannya gimana Pak Yenda? Membersihkannya adalah membasuh 7 kali yang terkena air liur. Misalnya kita itu kok tiba-tiba sambil makan di nasi kucing, kemudian kok ada anjing, terus kemudian kok menjilati kaki kita. Oh, ternyata itu anjing kecil. Karena kita sudah dijilat-jilati, maka itu sudah terkena najis munggolado. Maka 1 kalinya harus dengan tanah. Jadi najis munggolado adalah najis yang berat, maka cara membersihkannya adalah membasuh 7 kali, 1 kali dengan air dan tanah. Itu najis. Sekarang kita membahas tentang hadas. Hadas adalah sesuatu yang menghalangi seseorang itu melaksanakan sholat, baca Quran, tawaf ketika haji. Ya. Sekarang kita membahas hadas besar. Hadas besar adalah 1, keluar mani. Tahu mani? Mani adalah sperma. Misalnya kita itu baca sesuatu yang membuat seseorang itu fly. Bacaan-bacaan kita sudah dipelajari tidak boleh begitu. Bacaan-bacaan orang dewasa. Setelah baca itu pada waktu malam kita bermimpinya itu kita dicium sama pacar kita. Maka setelah tiba-tiba bangun kok ada Pulau Kalimantannya, maka itu termasuk hadas besar. Tiba-tiba bangun jam 4, celana dalamnya kok sudah ada spermanya atau maninya, maka itu disebut hadas besar. Yang kedua, berhubungan suami istri. Dan yang ketiga, haid. Haid biasanya kalau cewek biasanya itu adalah umur 9 tahun. Aisyah istri Rasulullah SAW itu ketika haid itu umur 6 tahun 7 tahun, maka dia sudah haid. Ternyata wanita-wanita Arab pada waktu itu umur 7 tahun dan 6 tahun itu sudah besar. Tapi dibandingkan dengan orang Indonesia umur 6 tahun aja masih kecil. Tapi ada yang 8 tahun, 9 tahun, kelas 5 banyak yang sekarang sudah men atau haid. Mengapa? Karena ya pengaruh dengan gizinya mungkin tinggi sehingga umur kelas 5 sudah haid. Itu termasuk hadas besar. Terus meninggal ini dimandiin. Orang meninggal ya kita meninggal, maka yang mandiin siapa? Yang mandiin ya keluarganya, laki-laki dan laki-laki. Kemudian melahirkan.
Ketika ibu mengandung 9 bulan, kemudian kok tiba-tiba perutnya mulus-mulus, masih buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, maka kemudian lahir cenger. Ketika melahirkan, maka termasuk sudah hadas besar. Dan hadas besar ini ibu harus mandi. Kemudian nifas yang terakhir. Nifas ini adalah ketika melahirkan, ya, biasanya sampai 40 hari. Cara membersihnya gimana? Mandi wajib atau membasahi seluruh tubuh. Apabila tidak dijumpai adanya air, maka tayamum. Bisa dikopi ya, kaitannya dengan hadas besar. Dan kemudian hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang cara membersihkannya cukup dengan cara berwudu. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Apa contohnya? Keluar dari dubur. Contoh, ketika kita pelajaran bahasa Inggris, kemudian kok tiba-tiba perutnya sakit karena makan sambal super penyet, lombok setan, kemudian tiba-tiba perutnya sakit pas pelajaran bahasa Inggris, kemudian kentut, kemudian asem kentut, nah, dia mulai hadas kecil. Hadas kecil ini mempengaruhi dia tidak bersolat sebelum dia berwudu. Keluar dari dubur contohnya apa? Ngising. Nah, dalam bahasanya itu sekarang kalau nek ngi mesti ngu, nek ngu durung mesti ngi. Maksudnya apa? Nek ngising mesti nguyuh, nek nguyuh durung mesti ngising. Ya, mudeng ya. Kalau istilah fikihnya sekarang nek ngi mesti ngu, nek ngu belum tentu ngi. Artinya apa? Nek ngising mesti ngu, nek nguyuh belum tentu ngising. Maka dua-duanya ini keluar dari dubur dan kubul, maka kita yang menghalangi ketika seseorang itu melakukan sholat, tawaf atau baca Quran. Yang kedua, hilang akal. Contoh tidur. Jumatan ketika khutbah dimulai, pasukan ngantuk, setan datang, kemudian menggoda supaya seseorang itu ibadahnya menjadi tidak sempurna. Akhirnya dia tertidur sambil ngorok. Tertidur dia. Terus akhirnya dia gentayung tertidur, maka dia termasuk hadas kecil. Ketika Allahu Akbar, maka dia bangun, maka dia berwudu karena sudah tidur dan tidurnya itu sudah terlentang dan sudah ngorok sekali. Paham ya? Kemudian yang ketiga, menyentuh kulit laki-laki yang bukan muhrim. Kadang-kadang anak-anak SMP kadang-kadang melihat berwudunya kalau belum dipisahkan, campur, yang laki-laki menggoda cewek, demek-demek. Batal itu menurut Imam Syafi'i, ya. Menyentuh kulit laki-laki yang bukan muhrim. Ya, jadi batal menurut Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur. Artinya kita kok sudah mau sholat, tiba-tiba kemudian kita itu ayang-ayangan. Ayang-ayangan itu sakit bro. Ya, ayang-ayangan karena kamu minum gede dicampur white coffee, dingin sekali. Setelah kamu minum, kamu ayang-ayangan antara nguyuh dan tidak, sehingga terjadi infeksi dalam penis. Terus dalam penis itu kamu pegang-pegang. Nah, maka situ batal dan kamu menjadi hadas kecil. Nah, cara membersihkannya adalah dengan cara berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Bisa dipahami ya? Jadi pelajaran hari ini bahwa kita mempelajari tentang toharoh. Kesimpulannya bahwa agama Islam yang kita yakini ini mengatur kebersihan supaya kita itu adalah menjadi orang yang bersih.
sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbunat tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka ketika terjadi musibah COVID-19 ini, sekarang SOP-nya suruh apa? Suruh mencuci. Ya kan? Tiap hari mencuci. Padahal Islam itu sudah mengajarkan kepada kita setiap kali sholat subuh kita bersuci. Menggerak-gerakkan tangan, mencuci tangan. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam keadaan bersih, sehingga kita termasuk cinta kepada kebersihan dan Allah mencintai kita. Demikian apa yang saya sampaikan kaitannya dengan najis dan hadas. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham, dan mungkin minggu-minggu yang akan datang kita lanjutkan dengan cara tayamum dan cara mandi besar. Demikian anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak?